Teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami telah membiarkan diri tertipu. Dengan beribu cara, kami sering menjauhkan diri dari hati dan belas kasih-Mu. Namun kini dan di sini, kami sekali lagi ingin membaharui janji kami kepadamu. Kami membutuhkan-Mu. Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Allah. Bawalah kami sekali lagi ke dalam pelukan-Mu yang menebus. Sadar akan hati kami yang tidak sempurna, rapuh dan mudah terluka, sudilah membersihkan kami dari segala bentuk kesombongan dan kecemasan, supaya hanya di dalam cinta dan takut akan Engkau, hati kami menemukan kedamaian. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada teman-teman yang baru saja bergabung ke dalam ruangan Zoom ini. Kita memasuki minggu atau Selasa kedua dari studi Advent kita. Selasa yang lalu, Romo Dirga sudah membantu kita dengan pendalaman mengenai hati dalam bahasa kitab suci. Kita semua telah diajak untuk menengok kembali arti hati menurut kitab suci yang bukan cuma salah satu organ dalam tubuh, tetapi hati sebagai pusat hidup manusia, di mana di sana Allah berdiam, tempat keputusan diambil, dan juga tempat iman diuji. Di Lexitnos nomor 17 menyerukan sebuah tantangan serius yang ditulis oleh almarhum Paus Fransiskus, yaitu masyarakat yang didominasi oleh narsisme dan egoisme akan semakin menjadi masyarakat tanpa hati. Lalu Romo Dirga telah memberikan pertanyaan refleksi, bagaimana kita mau menanggapi hal-hal seperti ini. Romo Dirga memberikan refleksi, yaitu apakah hati saya masih hidup atau sudah membatu. Hari ini pertemuan kita yang kedua, Romo Dirga akan mengajak kita untuk mendalami tindakan, tatapan, dan perkataan Yesus yang mengungkapkan kasih-Nya dan yang memungkinkan kita manusia mengalami kasih Allah sebagai sebuah perjumpaan yang dekat dan menyentuh. Di dalam dan melalui diri Yesus, kasih Allah tidaklah jauh dan bukanlah teori yang sulit untuk dipahami. Romo Dirga akan mengajukan juga kepada kita banyak pertanyaan refleksi untuk menolong kita semua mendekatkan hati kita dengan hati Allah. Bahkan juga mau mengungkapkan bagaimana Allah rindu supaya hati kita menjadi serupa dengan hatinya. Romo Dirga, selamat malam. Selamat malam, Kak Maipung. Terima kasih sudah bergabung kembali dan sudah memberikan diri untuk membimbing kami semua, Romo. Tanpa berlama-lama lagi, ruang Zoom dan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Romo. Kita punya waktu 60 menit untuk presentasi dan nanti dilanjutkan 40 menit tanya jawab Romo. Silahkan Romo Dirga. Baik, terima kasih. Ya. Ibu, Bapak, Suster, Saudari-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan melanjutkan refleksi kita minggu yang lalu, yaitu tentang fenomena kedangkalan. Dan menariknya, Paus Fransiskus itu memberikan apa sih obat penawar dari kedangkalan ini. Beliau merujuk justru pada kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci. Dan secara khusus, Paus Fransiskus menunjukkan bahwa obat penawar dari kedangkalan itu adalah tindakan, tatapan, dan perkataan Yesus itu. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan menggambarkan peta studi kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas apa itu hati, pengertian hati, dan kenapa hati di zaman sekarang itu perlu dipahami ulang secara lebih baik, secara lebih mendalam, dan
ditunjukkan bahwa hati itu adalah keseluruhan diri kita, bukan sesuatu yang terpisah-pisah ataupun terisolasi. Nah, di bab yang kedua ini, Paus Fransiskus menunjukkan bagaimana cara Yesus dalam menanggapi atau menjawab fenomena kedangkalan ini. Lalu di bab yang ketiga, beliau, Paus Fransiskus, menunjukkan pula bahwa sumber dari kedalaman itu ada pada hati Yesus sendiri. Hati Yesus, kalau kita berdoa lewat devosi hati kudus Yesus, itu bukan sekedar doa devosi saja, atau kita hanya berhenti pada memandang gambar jantung di lukisan, tetapi sebuah penghormatan kepada Yesus seutuhnya. Nah, untuk itu, mari kita lihat bagaimana kedangkalan itu bisa kita siasati. Minggu yang lalu kita melihat bahwa kedangkalan itu bisa kita definisikan sebagai sebuah kondisi, situasi di mana kita lebih sibuk dengan apa yang ada di luar. Kita lebih memberikan perhatian pada respon tanggapan yang sifatnya spontan, instan, yang nampak pada permukaan daripada kita masuk pada kedalaman batin kita. Dan gaya hidup yang semacam ini rupa-rupanya membuat kita kehilangan koneksi yang otentik, baik dengan diri sendiri, koneksi kita tidak bisa bertanya atau tidak bisa memberi ruang bertanya pada diri apakah apa yang sebenarnya saya butuhkan, apa yang sebetulnya saya rindukan. Kita juga lepas koneksi dengan sesama, kita malah asik mungkin hanya bergosip, bergibah, tanpa pernah menyentuh soal pergumulan hidup dari saudara-saudara atau sesama yang ada di sekitar kita. Kita juga boleh jadi kehilangan koneksi dengan yang ilahi. Doa itu menjadi monoton, doa itu menjadi sesuatu yang membosankan, atau ibadah-ibadah kita terasa tanpa makna sama sekali. Nah, situasi atau kondisi hidup itu punya beberapa ciri yang mendasar. Yang pertama adalah hidup di permukaan saja, hanya mementingkan penampilan luar, puas dengan apa yang sifatnya instan, lalu juga mungkin kita tidak paham dengan atau tidak terbuka untuk melihat apa sih tujuan hidup saya saat ini. Hanya hidup hanya gelinding saja. Lalu yang kedua, itu boleh jadi reaksi-reaksi yang kita berikan itu sifatnya impulsif. Cepat marah, cepat menghakimi tanpa pikir panjang, tanpa ada refleksi, tergesa-gesa. Bahkan dalam soal relasi pun boleh jadi seperti itu. Kita mungkin punya banyak teman di media sosial, tapi tidak ada yang benar-benar mereka itu mengenal kita secara lebih dalam. Hanya relasi yang sifatnya virtual saja. Lalu kita juga mungkin sampai pada titik kelelahan. Lelah karena apa? Lelah karena kita sibuk, capek mencari pemenuhan dari luar. Kita hanya memikirkan apa yang menjadi kemasan luar, topeng-topeng kita, supaya orang, istilahnya ya flexing, supaya orang menjadi mungkin iri dengan kita, tetapi sebetulnya hati kita itu sangat kosong. Jadi kita hanya sibuk mencari pemenuhan dari luar diri tanpa sungguh menyadari apa yang sebenarnya hati ini dibutuhkan. Paus itu pernah menunjukkan bahwa kelelahan spiritual di tengah kecanggihan digital itu menunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh saat ini membutuhkan hati Yesus untuk supaya kita semakin bisa mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Nah, lalu seperti apa wajah kedangkalan di zaman kita ini? Nah, yang pertama bahasa yang dirumuskan di dalam di Lexisnos demikian. Yang pertama itu informasi menggantikan perjumpaan. Apa maksudnya? Saya tuliskan di situ secara lebih sederhananya bahwa dengan contoh, kita tahu banyak data, informasi tentang teman-teman kita yang kita punya di WA dan kita lihat dari status mereka, kapan mereka berkunjung kemana, punya acara apa, datanya lengkap, bahkan kita bisa mengingat dengan sangat jelas, sangat detail. Tapi kan kita juga bisa bertanya kapan
terakhir kali kita itu mungkin duduk bersama dengannya, menatap matanya secara langsung, dan benar-benar mendengarkan dia. Jadi kedangkalan itu tampak dari kita tahu banyak data, tapi data itu malah menggantikan perjumpaan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, itu juga bisa tampak dari eh, rumusan yang dipakai di situ adalah emosi dipisahkan dari spiritualitas. Maksudnya, di situ saya kasih contoh bahwa ibadah atau mungkin doa-doa kita itu akhirnya menjadi semacam rutinitas. Kita datang ke gereja, berlutut untuk berdoa, lalu pulang tanpa membiarkan rasa perasaan kita, entah pada saat itu sedang sedih, gembira, takut, menjadi bagian dari doa kita. Jadi hanya sekedar datang begitu saja tanpa sungguh melibatkan rasa perasaan ini. Padahal kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, misalnya di kitab Mazmur, Mazmur itu sesungguhnya adalah ungkapan rasa perasaan yang diwujudkan di dalam bentuk doa. Maka kalau kita lihat, 3/4 isi Mazmur adalah Mazmur dalam bentuk ratapan. Karena ada unsur sedih, gembira, takut, kemarahan, dan itu diungkapkan menjadi doa. Lalu bagian yang terakhir, bagian yang lain, gejala itu juga tampak dari rumusannya adalah performativitas menggantikan hati. Apa maksudnya? Mungkin bisa kita lihat dari seberapa banyak kita itu aktif, kita membuat acara sana-sini, tapi boleh jadi hanya menunjukkan bahwa kita saja yang menunjukkan bahwa kita itu aktif, tanpa merasakan lebih dalam apa yang sesungguhnya ingin kita bawa dalam aktivitas tersebut. Jadi hanya sekedar perform saja, tetapi tidak sungguh-sungguh berasal dari lubuk hati kita yang terdalam. Atau juga kita mungkin punya banyak gambar mengenai hati kudus Yesus, kita beli, lalu kita pasang di kamar kita, di ruang kerja kita, lalu ditaruh di tempat-tempat yang bisa istilahnya orang lain lihat, dan itu hanya menjadi semacam hiasan saja, tanpa lagi membawa kita pada bentuk doa yang lebih dalam kontemplasi akan penderitaan dan kasih Yesus yang tak terbatas itu. Atau juga mungkin bentuk-bentuk lain, misalnya soal sibuk, kita lebih banyak melakukan daripada sungguh-sungguh menyadari apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang menjadi kerinduan orang-orang di sekitar kita. Nah, lantas dampaknya apa? Dampak dari kedangkalan yang terjadi. Setidaknya ada 4 yang direfleksikan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama adalah kita kehilangan ruang hening. Di dunia yang begitu bising, ada banyak notifikasi, entah misalnya tiba-tiba HP kita berbunyi Shopee, nah, atau apa, Tokopedia, atau apa, atau mungkin berita-berita lainnya, dan atau juga hiburan-hiburan eh, yang terus mengalir dalam WA kita, atau dalam eh, handphone kita, sehingga kita tidak punya ruang untuk hening, diam, untuk merenung, atau bahkan hanya untuk sekedar berhenti sejenak untuk menikmati kekaguman alam. Dan dari situ kita waktunya hanya berjalan begitu saja, gelinding begitu saja, tanpa pernah punya waktu untuk berhenti. Nah, itu jadi kehilangan momen untuk masuk dalam keheningan. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua itu adalah kita kehilangan rasa dimiliki. Artinya apa? Mungkin di tengah keramaian itu kita bisa merasa sangat sendirian. Bisa merasa diri saya tuh tidak sedemikian berharga. Kita mungkin punya banyak kesibukan macam-macam, tapi sebetulnya kita sedang merasa kesepian. Nah, ini kontras dengan eh, figur Yesus yang nanti akan kita lihat bagaimana Yesus melihat, menatap, bahkan menyapa kita, dan bahkan juga menempatkan kita sebagai miliknya yang sangat berharga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dampaknya adalah kita pun juga bisa sampai kehilangan kemampuan untuk mengapresiasi hal-hal kecil di sekitar kita.
Boleh jadi perhatian kita terpecah-pecah oleh aneka macam potongan-potongan informasi sehingga kita mengabaikan hal-hal yang detail, kebaikan-kebaikan kecil yang ada di sekitar kita. Entah itu misalnya ketika kita mau berangkat kerja, ada yang sudah menyiapkan sarapan, tapi kita andaikan karena itu sudah menjadi rutinitas, atau mungkin ketika kita masuk ke ruang kerja, tiba-tiba ada karyawan yang dengan senyum menyapa kita, "Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu." Tapi kita cuek begitu saja. Hal-hal yang kebaikan-kebaikan kecil yang sebetulnya ada di sekitar kita, tetapi kemudian kita kehilangan kemampuan untuk mengapresiasinya. Termasuk juga kita mungkin tidak bisa menangkap kalau mungkin kawan kita yang sedang, kawan kerja kita sedang ada masalah, dari wajahnya kelihatan sangat sedih, tetapi kita cuek begitu saja. Nah, itu hal-hal kecil yang seringkali lewat begitu saja karena tadi kedangkalan hidup yang sedang melanda kita. Lalu dampak yang keempat itu juga kita bisa kehilangan kepekaan relasional. Karena interaksi kita dangkal, hati kita pun juga menjadi tumpul. Kita kesulitan untuk merasakan empati yang dalam, bahkan sulit untuk membangun persahabatan yang sejati. Persahabatan yang bisa bertahan baik dalam suka maupun duka. Jadi karena semakin lama semakin luntur itu kepekaannya. Nah, ini dampak dari kedangkalan. Lalu diagnosa untuk menuju solusinya bagaimana? Di Lexiknos di paragraf 33 menunjukkan solusinya. Dikatakan demikian, Kristus menunjukkan kedalaman kasih-Nya kepada kita bukan dengan penjelasan yang panjang lebar, tetapi dengan tindakan nyata. Kita dapat menyadari, meskipun terkadang tidak begitu mudah, bagaimana Dia memperlakukan setiap pribadi dalam interaksinya dengan orang lain. Sekarang, mari kita beralih ke dalam Injil, tempat iman kita dapat menjumpai kebenaran. Artinya apa? Yesus menjawab kedangkalan itu dengan tindakan, dengan tatapan, dan dengan perkataan. Mari kita cermati satu demi satu. Yang pertama, solusi atau obat penawar dari kedangkalan itu adalah melihat bagaimana Yesus bertindak. Nah, tindakan pertama Yesus itu datang mendekat. Jadi lawan dari kedangkalan adalah pertama-tama datang mendekat. Dan Yesus menunjukkan itu. Yesus itu tidak hanya berjalan melewati orang-orang, tetapi memasuki hidup mereka. Hati Kristus itu adalah sumber kasih, dan kasih itu tidak bisa diam dari jauh. Kasih Yesus itu bergerak. Jadi, lawan dari kedangkalan adalah bergerak, ada dinamikanya, tidak statis. Termasuk kita lihat nanti kita masuk dalam pengalaman Natal itu sendiri, ada kata Emmanuel, yang artinya apa? Tuhan beserta kita. Tuhan mendekatkan diri kepada kita. Tuhan itu bergerak. Jadi jelas bahwa langkah pertama adalah mendekatkan diri, membuat badan kita bergerak. Allah itu dalam peristiwa inkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka dari situ kelihatan bagaimana pula tindakan nyata dari kedekatan Yesus. Kisah-kisah kitab suci pun sangat banyak dalam Injil. Misalnya yang pertama, Yesus berbicara dengan wanita Samaria di dekat sumur. Lalu Yesus juga berjumpa dengan Nikodemus di malam hari. Lalu Yesus menjamah orang sakit untuk menyembuhkan. Yesus bahkan mengatakan, "Aku tidak menghukummu," kepada wanita berzina di Injil Yohanes bab 8. Bahkan Yesus juga menyembuhkan orang tuli. Nah, kisah-kisah itu mari kita lihat satu demi satu secara lebih dekat. Nah, yang pertama, perempuan Samaria di sumur di Injil Yohanes. Di situ ditunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya mendekat, tetapi dia bahkan
bahkan melintasi tembok-tembok sosial. Samaria pada zaman itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Samaria itu dipandang sebagai kelas nomor dua. Mereka tidak mau bergaul. Jadi ada penghalang sosial. Tetapi Yesus berani melintasi tembok penghalang itu, entah itu tadi soal ras, tembok sosial, bahkan soal gender. Yesus mendekati wanita Samaria. Yesus juga proaktif. Dialah yang memulai percakapan. Yesus memberi perhatian bahkan pada seorang yang dihindari oleh banyak orang. Jadi teologi gerak ini, yang proaktif ini, Yesus yang menunjukkan memulai percakapan merupakan antitesis atau obat penawar terhadap kedangkalan itu. Lalu kisah yang berikutnya yang menarik juga di Injil Yohanes adalah Yesus yang berkenan menjumpai Nikodemus di malam hari. Yesus melihat bagaimana Nikodemus mungkin dia sebagai orang penting di antara orang-orang Yahudi. Barangkali dia bertemu malam hari mungkin karena takut dilihat orang, tetapi Yesus berkenan untuk menghormati, bahkan untuk menerima kerapuan diri Nikodemus itu yang masih gamang, masih takut dilihat orang. Tetapi Yesus terbuka, bahkan mendekatkan diri, menyapa Nikodemus, diajak bahkan juga berdialog bersamanya. Yesus menerima pertemuan rahasia ini. Malam hari itu kan sifatnya rahasia, dan Yesus menerima pertemuan yang semacam ini. Dia memahami ketakutannya Nikodemus. Dia bahkan bisa merasakan ketakutan yang dialami Nikodemus kalau dia dikenal publik dekat dengan Yesus. Jadi Yesus memahami ketakutannya. Ini suatu bentuk lawan dari kedangkalan. Lalu di Yohanes bab 8 ketika Yesus eh, membiarkan kakinya dibasuh. Di sini ada unsur penerimaan, pengampunan. Yesus juga menunjukkan menerima tanda pertobatan dari wanita tersebut. Bahkan Yesus juga menolak untuk ikut dalam gerakan menghakimi wanita tersebut. Jadi keterbukaan Yesus yang tadi membiarkan diri dibasuh, membiarkan diri juga dekat bersama orang-orang yang ditolak. Lalu yang keempat, itu contoh yang menarik, bahwa perjumpaan Yesus dengan orang buta di pinggir jalan. Sebelum menyembuhkan, apa yang dikatakan Yesus? Yesus bertanya kepada orang buta itu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Artinya apa? Yesus memberi ruang bagi orang itu untuk menyuarakan kebutuhannya. Yesus memberi ruang, membiarkan orang jujur pada dirinya sendiri dan menyuarakan kebutuhannya apa di hadapan Yesus. Yesus memberi peluang itu. Nah, ini gambaran tindakan Yesus. Dari situ kita lihat polanya macam apa. Nah, kita analisis pola tindakan Yesus yang melawan kedangkalan itu. Yang pertama adalah mencari dan mendekat. Artinya apa? Yesus tidak pasif menunggu. Yesus itu aktif mencari yang hilang, mendekatkan jarak, dan menjadi bagian hidup sehari-hari dari orang yang ia sapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu dalam perjalanannya berhenti. Dengan berhenti, Yesus itu memberi waktu bagi orang-orang, bagi masing-masing individu untuk disapa, untuk membiarkan individu itu mengalami rasa kedekatan, memulihkan harkat dan martabat mereka. Jadi Yesus itu meluangkan waktu khusus untuk masing-masing individu itu. Maka kita juga bisa melihat bahwa melawan kedangkalan itu artinya apa? Kita seperti Yesus berhenti. Supaya apa? Supaya ada waktu khusus bagi orang-orang yang ingin kita layani. Pernah suatu kali saya dalam pengalaman bimbingan rohani, ketika saya sulit untuk berdoa, beberapa kali kok doanya ngelantur dan sebagaimana, dan merasa, aduh, yang lebih lebih penting kan soal
kerjanya, bahkan sampai memakai istilah-istilah suci dalam latihan rohani Ignatius, contemplatio in actione. Jadi yang penting kan bekerja, dan bekerja itu sudah bagian dari doa. Nah, waktu itu saya ditegur oleh pembimbing rohani, dan pembimbing rohani saya mengatakan, prayer save time. Doa itu justru menyelamatkan waktu kita. Dan sungguh saya merasakan betapa benar. Kalau saya merasa diri tidak punya waktu untuk berdoa, maka segala sesuatunya hanya menggelinding saja tanpa makna. Tetapi ketika saya berhenti, saya meluangkan waktu, saya memberi waktu untuk berdoa, justru Tuhan melimpahkan waktu lebih banyak lagi untuk hal-hal lainnya. Karena apa? Karena dengan doa berarti saya menyadari apa yang menjadi kerinduan saya, dan itu saya ungkapkan kepada Tuhan, dan dari situ saya punya fokus. Di hari itu saya mau apa, mau mengerjakan apa, dan semuanya itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Maka waktu malah justru diberikan dari Tuhan kepada saya untuk mengerjakan sesuai dengan yang saya intensikan pada waktu doa tadi. Jadi prayer saves time. Waktu justru menyelamatkan, doa justru menyelamatkan segala aktivitas kita. Lalu yang ketiga, pola tindakan Yesus itu juga tampak dari pribadinya yang membiarkan diri disentuh, sekaligus Yesus juga menjamah. Kita lihat bahwa penyembuhan yang dilakukan Yesus itu sering melibatkan sentuhan fisik. Entah tangan di atas kepala, Yesus yang meludah di tanah, kemudian itu ditaruh tadi ke mata orang yang buta supaya dicelikkan. Lalu di situ ada sentuhan lain sebagai simbol dari bahasa kasih yang universal. Bahkan Yesus juga membiarkan diri dijamah oleh wanita yang sakit pendarahan sehingga dia bisa mengalami kesembuhan. Maka membiarkan diri disentuh, menjamah, mendekatkan jarak itu bagian dari pola tindakan Yesus untuk melawan kedangkalan. Lalu pola yang keempat itu adalah menghapus ketakutan. Dengan kata-katanya yang lembut dan berbelas kasih, Yesus itu menghilangkan rasa takut. Bahkan kata-kata pertama yang sering Yesus ucapkan pada orang yang ia sembuhkan adalah jangan takut. Jadi dia memberi jaminan soal kesembuhan sekaligus kedamaian dalam hati orang yang disembuhkan tadi. Nah, ini pola tindakan Yesus. Sehingga bisa kita bandingkan ya antara kedangkalan dan tindakan Yesus. Dunia kita itu biasanya meminta kita supaya jaga jarak, supaya aman. Tetapi bahasa Injil menunjukkan Yesus yang berkata mendekat, mendekatlah. Lalu dunia di mana yang diagungkan adalah individualisme, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Tetapi Yesus mempraktikkan sebaliknya, yaitu mencari yang hilang. Lalu di mana dunia yang ditawarkan adalah relasi yang sifatnya instan, yang like, follow, kemudian dari situ relasinya sedemikian cepat. Tetapi Yesus justru menawarkan supaya kita untuk memperlambat demi merasakan perjumpaan personal tadi. Tidak tergesa-gesa, berlambat diri untuk merasakan. Lalu yang lain adalah dunia yang dalam arti tertentu adalah kehilangan sentuhan, tadi tidak berani menyentuh, tetapi Yesus menyembuhkan itu dengan sentuhan. Yesus menunjukkan bahwa menjamah itu dengan belas kasih yang bisa memulihkan martabat orang. Dia mencari, mendekati mereka, terbuka untuk bertemu. Yesus tidak mencintai dengan kata-kata saja, tetapi dia datang menemui dengan kedekatan, menunjukkan kepada kita kedalaman kasihnya yang lembut. Nah, apa makna di balik tindakan Yesus itu? Ada tiga. Yang pertama, kalau kita refleksikan, Allah itu hadir juga melalui tubuh manusiawi Yesus. Dan pengalaman Natal ini, di mana Allah menjadi manusia, itu menunjukkan bahwa Allah itu terbuka, tidak takut akan hal-hal fisik dan yang manusiawi. Bahkan Allah membiarkan pribadi yang kedua hadir ke dunia untuk menunjukkan kasihnya. Dengan kata lain,
kehadiran fisik itu adalah berkat. Jadi keberadaan kita, fisik kita, kedekatan kita dengan yang lain itu bisa menjadi berkat. Itu yang pertama. Lalu refleksi yang kedua, kedalaman itu gerak. Tadi sudah kita lihat bahwa untuk melawan kedangkalan berarti kita harus bergerak. Kasih itu aktif, kreatif, bahkan mencari cara untuk bisa diekspresikan. Bahkan Paulus pun juga menunjukkan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Maka melawan kedangkalan itu artinya bergerak, kita harus bergerak. Lalu yang ketiga adalah sentuhan itu artinya pemulihan martabat. Saat Yesus menjamah orang kusta atau orang berdosa, dia itu tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi mengembalikan, memulihkan mereka ke dalam komunitas. Sentuhan Yesus itu punya makna bahwa orang ini berharga, orang ini diterima kembali. Di dunia kita yang cenderung apa ya, istilahnya membuat semakin berjarak, di sini ditunjukkan bahwa Yesus itu merangkul mereka. Maka tindakan Yesus itu adalah teologi dalam gerak itu sendiri. Nah, itu yang eh, bagian eh, tindakan tadi, bagian yang pertama. Maka refleksi kita, pertanyaan untuk diri kita, bayangkan kita itu eh, dalam peran untuk entah sebagai dosen, guru, rekan kerja, orang tua, di mana hati kita pun ditanya, apakah dalam pelayanan kita itu saya lebih sering melayani dari jauh, menempatkan diri dari jauh, mungkin lewat pesan singkat, perintah, atau pendelegasian tugas-tugas, tanpa pernah turun ke lapangan, tanpa pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kita layani. Apakah kita berjarak itu, mengambil jarak? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saya memberi ruang bagi diri saya sendiri untuk berhenti dan kemudian menyentuh? Apakah saya itu benar-benar duduk bersama yang lain, mendengarkan misalnya, mendengarkan orang lain tanpa memotong pembicaraan mereka? Dan apakah juga saya memberi istilahnya mungkin ketika ada yang sedang kesulitan, memberi tepukan di dagu mereka, di bahu mereka, supaya merasa oke diteguhkan, ya. Jadi kadang mungkin di teman di kantor, aduh tugasku belum selesai. Waduh, saya dimarahi atasan. Lalu kita hadir, kemudian hanya menepuk bahu mereka. Oke, yang tenang saja. Jadi sentuhan semacam itu pun juga punya makna memberikan kekuatan penghiburan bagi orang yang sedang mengalami rasa frustrasi atau down, atau yang mungkin juga kehilangan kepercayaan diri. Tapi kita hanya sekedar ekspresi saja, menepuk bahu mereka, langsung oke, orang merasa dikuatkan kembali. Hanya sentuhan seperti itu saja bisa mengembalikan rasa percaya diri orang yang sempat down tadi. Itu yang pertama. Lalu senjata yang kedua untuk melawan kedangkalan adalah tatapan. Nah, ini menarik. Ini bahasa yang dipakai oleh Fransiskus itu Paus Fransiskus sangat, saya kira sangat dalam sekali. Selain tindakan, Yesus itu juga berbicara lewat tatapannya. Tatapan Yesus itu bukan soal fungsi mata untuk melihat saja, tetapi tatapan Yesus adalah cerminan gerak hati yang terpancar keluar. Dan tatapan Yesus itu punya kualitas yang bisa menjangkau lubuk hati yang terdalam, bisa mengungkapkan kepedulian Yesus, bisa menunjukkan belas kasih Yesus, bahkan pengertian yang tak bisa terucapkan itu pun bisa disampaikan lewat tatapan. Saya terkesan dengan kisah yang ada di Markus bab 10 itu ketika ada orang kaya yang datang kepada Yesus lalu merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi kemudian Yesus meminta supaya menjual harta segala miliknya, tetapi Yesus kemudian dikatakan Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya. Artinya apa?
Meskipun ada kelemahan, kerapuan dalam diri seseorang, tetapi Yesus tetap memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Dan tatapan itu adalah sebuah undangan untuk perubahan hidup. Jadi tatapan itu termasuk apa ya? Gerak hati yang keluar tadi. Lalu di situ Yesus mencurahkan seluruh perhatiannya pada keprihatinan dan penderitaan orang. Yesus mengenal setiap niat baik kita, bahkan seperti mungkin pengalaman-pengalaman yang sangat krusial. Di situ ada kisah misalnya mengenai janda miskin yang hanya memberi 2 peser uang, tetapi Yesus tidak melihat 2 pesernya itu. Yang Yesus lihat adalah keseluruhan hati, keseluruhan hidup si janda miskin itu dalam memberikan persembahan. Nah, kita lihat bagaimana momen-momen di mana tatapan Yesus itu menjadi sangat sentral untuk berbicara mengenai eh, kedalaman hati Yesus. Yang pertama itu gambaran mengenai Yesus yang tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak. Mereka lelah, terlantar seperti domba yang tanpa gembala, tetapi di situ Yesus menunjukkan tatapannya yang penuh empati. Tadi juga kita lihat bagaimana Yesus melihat janda miskin itu yang memberikan dari seluruh kekurangannya, dari hatinya, dari seluruh pengalaman hidupnya. Dia mengagumi iman dari si janda miskin ini. Lalu saya juga terkesan dengan bagaimana Yesus mengenal Natanael. Dikatakan di Yohanes bab 1:48 demikian. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya apa? Tatapan Yesus itu mendahului perjumpaan fisik. Tatapan Yesus itu sudah dalam arti tertentu membuka keterbukaan hati orang. Yesus melihat kita bahkan saat kita sendirian ataupun saat kita tidak menyadarinya. Lalu juga kita lihat bagaimana belajar dari Maria, Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Yesus belajar dari cara ibunya, dari dari ibunya, cara memperhatikan, merenungkan, menyimpan kejadian hidup dengan hati yang kontemplatif. Nah, ini ini yang bentuk-bentuk tatapan yang sungguh bisa menjadi senjata dalam melawan kedangkalan hidup. Maka mari kita bandingkan beberapa istilahnya untuk melihat tatapan macam apa yang Yesus hadirkan itu. Nah, tatapan yang dangkal itu seringkali eh, dalam arti ini yang lebih mudahnya ya. Tatapan yang dangkal itu seringkali hanya melihat kulit luarnya saja, hanya melihat penampilan, jabatan, harta ataupun status seseorang. Tetapi Yesus itu melihat hati. Yesus melihat niat, pergumulan, bahkan kerinduan seseorang. Lalu tatapan yang dangkal itu biasanya cepat menilai, menghakimi berdasarkan kesan dari luar, kesan pertamanya. Sedangkan tatapan Yesus itu berbelas kasih. Yesus melihat dengan empati. Nah, yang ketiga, tatapan dangkal itu biasanya bersifat acuh tak acuh, cuek, tidak peduli. Sedangkan tatapan Yesus itu penuh perhatian, care, peduli, lalu juga menunjukkan rasa empatinya. Tatapan yang dangkal itu biasanya juga sifatnya tidak hadir. Fisiknya ada, tetapi hatinya entah kemana, pikirannya entah kemana. Sedangkan tatapan Yesus menunjukkan kehadiran Yesus yang sepenuhnya, yang total presence. Dari situ, makna teologisnya apa? Yang pertama, Allah itu melihat kita sebelum kita melihat diri sendiri. Seperti halnya pada pengalaman Natanael, Tuhan mengenal kita lebih dari kita mengenal diri sendiri. Tuhan melihat kita dengan seluruh potensi kita, dengan seluruh keberhargaan kita. Bahkan di saat kita sendiri merasa tidak berarti. Jadi inilah kedalaman. Kenapa? Allah melihat kita sebelum kita melihat diri sendiri.
Lalu makna yang kedua, tatapan Yesus itu memulihkan rasa dimiliki. Ketika Yesus menatap kita dengan penuh kasih, kita itu merasa diterima. Kita itu merasa dijaga, merasa disayangi. Bahkan ketika Yesus menatap dan berkata, "Kamu adalah milikku," ini menunjukkan bentuk perlawanan terhadap rasa keterasingan kita. Yesus mengundang kita untuk menjadi bagian dari hidupnya. Maka itu memulihkan rasa kecil kita, memulihkan yang kita tadinya merasa terpukul karena tatapan Yesus, kita merasa harga diri kita diangkat kembali. Dan yang ketiga, tatapan Yesus itu adalah awal pertobatan. Dalam arti bagaimana? Kita melihat pengalaman Petrus yang setelah menyangkal Yesus, Tuhan berpaling dan kemudian memandang Petrus itu di Lukas 22 ayat 61. Jadi tatapannya Yesus itu bukan tatapan marah, kecewa, atau jengkel, atau merasa, wah sudah saya duga pasti dia em, istilahnya mengkhianati saya. Bukan tatapan seperti itu. Di Lukas bab 22 ayat 61 ditunjukkan tatapan Yesus yang penuh kasih, yang ingat akan janjinya. Tatapan yang akhirnya memicu pertobatan mendalam dalam diri Petrus dan akhirnya menjadi titik balik bagi Petrus untuk mencintai Yesus lebih dalam lagi dalam menggembalakan atau istilahnya juga ketika Yesus bertanya, "Gembalakanlah domba-dombaku," kepada Petrus. Maka tatapan yang menjadi awal pertobatan Petrus. Nah, itu. Lalu kita juga lihat bagian berikutnya, pertanyaan reflektif bagi kita, apakah saya mampu melihat umat bukan hanya mengelola mereka? Atau lebih mudahnya, apakah selama ini saya melihat orang-orang yang saya layani itu sebagai angka, sebagai peserta kegiatan, atau sebagai ya bagian dari komponen-komponen tertentu, tanpa pernah mengenal nama mereka satu dengan yang lain? Apakah saya hanya sekedar mengelola mereka? Tatapan itu menunjukkan saya tahu nama mereka. Saya tahu yang mereka rasakan. Bukan melihat orang lain itu sebagai angka. Nah, itu mungkin pertanyaan yang bisa bisa kita lihat. Karena dari perjumpaan Yesus kan kelihatan bagaimana kedalaman kasihnya itu memperlakukan setiap pribadi, mengangkat martabat masing-masing pribadi itu. Lalu pertanyaan yang kedua bagi kita, adakah Natanael di sekeliling kita? Siapa Natanael ini? Mungkin boleh jadi orang-orang yang dengan diam-diam, yang tidak banyak bicara, yang tidak diketahui orang, tetapi mereka melayani di balik layar, yang tidak dilihat, dan sebetulnya mereka itu pantas kita hargai. Dikatakan Yesus, sebelum Filipus memanggilmu, aku melihatmu. Jadi, adakah Natanael orang-orang yang selama ini bekerja di balik layar, tetapi selama ini pula kita lupa berterima kasih kepada mereka? Nah, inilah Natanael itu. Bisakah hati kita itu menjadi seperti hati Yesus yang melihat mereka terlebih dahulu? Ini pertanyaan reflektif untuk melihat eh, soal tatapan tadi. Lalu, yang ketiga, senjata Yesus yang ketiga untuk melawan kedangkalan adalah lewat perkataannya, lewat kata-katanya. Jadi sabda Yesus itu bukan sebuah retorika kosong atau kata-kata kosong, tetapi merupakan ungkapan terdalam dari hatinya yang penuh kasih, penuh belas kasih, dan juga menunjukkan kehendak ilahinya. Kata-kata Yesus itu punya kuasa untuk menyentuh inti keberadaan kita. Yesus itu berbicara langsung ke hati kita yang mungkin pas kita letih,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Yesus mengundang kita untuk merasakan kedekatan dengannya. Termasuk misalnya di Yohanes bab 15 ayat 4, Yesus yang berkata, "Tinggallah di dalam aku." Di sini juga ditunjukkan bahwa Yesus itu tidak enggan untuk menampakkan emosinya, perasaannya yang mendalam, bahkan termasuk juga ketika Yesus menangisi Yerusalem. Nah, ini menunjukkan kata-kata Yesus yang sungguh bisa mengungkapkan kedalaman kasihnya. Nah, jadi kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, itu apa yang menjadi istilahnya eh, sabda Yesus yang penuh kuasa tadi. Jadi kata-kata yang mengundang tadi, marilah datang kepadaku yang letih lesu. Jadi undangan untuk mengalami persahabatan dengan Yesus, bukan soal kewajiban. Juga kata-kata yang memberi penghiburan yang meneguhkan. Dan kata-kata yang juga mengungkapkan emosi kemanusiaannya. Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, yang berduka, Yesus yang gelisah di Taman Getsemani, yang merasa ditinggalkan oleh para murid, tetapi sungguh-sungguh dari situ Yesus menunjukkan rasa perasaannya, empatinya kepada kita. Jadi itu yang tampak dari kata-kata Yesus. Lantas, apa yang membuat kata-kata Yesus itu sedemikian istimewa? Yang pertama, itu karena kata-kata Yesus itu sifatnya personal. Yesus datang sebagai sahabat, Bu- bukan memperlakukan kita itu apa namanya hamba yang bisa dieksploitasi, tetapi Yesus memperlakukan kita sebagai sahabat, menjadikan kita itu miliknya. Yesus yang mendekati kita, Yesus yang berinteraksi langsung, Yesus yang bukan menempatkan diri seperti seorang hakim yang mau mengadili kita, lalu di situ kita merasa ketakutan, tetapi Yesus yang memanggil nama kita. Maka itu sifatnya personal. Lalu, apa yang membuat kata Yesus sedemikian istimewa? Karena kata-kata Yesus itu menyembuhkan. Kata-kata Yesus itu punya kuasa bahkan menyembuhkan luka batin kita, meneguhkan iman, mengusir keraguan yang kita punya. Kata-kata Yesus itu juga berakar pada kasih. Karena setiap kata bersumber dari hatinya yang penuh kasih tak terbatas. Diungkapkan lewat empati, Yesus yang sedih, Yesus yang juga ikut menangis. Bahkan salib itu sendiri adalah simbol cinta Yesus yang paling murni, simbol pengorbanan diri Yesus. Lalu yang keempat itu kata-kata Yesus itu juga mengarahkan hidup kita. Tatapan Yesus itu menjangkau hati kita dan kata-kata Yesus itu sampai menuntun kita pada kebenaran, pada pertobatan, dan akhirnya juga mengantar kita menuju Bapa. Jadi ini kekasan dari perkataan Yesus. Sekarang supaya lebih dalam kita bandingkan, kita kontraskan kata-kata yang dangkal dengan perkataan Yesus. Kata-kata yang dangkal itu umumnya tadi bisa kita rumuskan yang banyak bicara, yang reaktif, komentar instan, serba retoris, indah tapi kosong, bahkan kadang juga bisa menyakiti lewat ujaran-ujaran kebencian ataupun gosip. Tetapi Yesus itu sendiri dia lewat kata-kata yang mungkin tidak banyak, sedikit tetapi bermakna. Yesus yang lebih menunjukkan kedalaman kasihnya bukan lewat penjelasan panjang lebar, tetapi lewat tindakan nyata. Itu ada di paragraf 33. Lalu kata-kata Yesus yang tadi menyembuhkan, yang proaktif. Yesus yang menyembuhkan dari dekat, menjamah orang sakit dan berdosa, menunjukkan belas kasihnya. Lalu kata-kata Yesus yang juga dalam arti di sini performatif, artinya mengubah realitas. Seperti kata-kata Yesus yang efata, terbukalah, atau bangkitlah. Nah, kata-kata yang menghidupkan seperti itu, yang menguatkan, pada akhirnya memberikan kita kelegaan yang sesungguhnya. Itu. Lalu dari situ kita lihat makna teologisnya dari kata-kata Yesus. Yang pertama itu mengalir dari hatinya. Sumbernya adalah hatinya yang menjadi inti dari pewartaan Injil.
hatinya yang penuh rasa perasaan ilahi sekaligus manusiawi. Lalu yang kedua, itu juga kita lihat bagaimana kata-kata Yesus itu berbicara dari hati ke hati. Bukan soal kata-kata Yesus yang masuk ke telinga atau pikiran saja, tetapi sungguh itu berbicara ke hati. Dan kita sudah membahas minggu lalu bahwa hati itu adalah pusat kepribadian, pusat di mana keputusan kita pun diambil. Jadi Yesus berbicara langsung ke pusat itu untuk membangun sebuah koneksi dengan diri kita yang lebih tulus. Lalu juga kata-kata Yesus itu membongkar kedangkalan. Kata-kata Yesus itu misalnya dalam Matius bab 9 ayat 13, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya apa? Yesus tidak ingin sifatnya apa yang kita lakukan itu hanya sekedar ritual, hanya sekedar formalitas, tetapi harus berasal dari kedalaman hati, bukan kesalehan yang sifatnya semu. Dari situ kita bisa langsung melihat pengalaman-pengalaman kita lewat pertanyaan-pertanyaan reflektif. Misalnya yang pertama, apakah kata-kata kita itu lebih banyak mengisi ruang, artinya sekedar basa-basi atau instruksi rutin atau hanya keluhan-keluhan, ataukah kata-kata kita itu sungguh mengisi hati dalam arti memberi penghiburan, menyatakan penguatan, memberi pengampunan, bahkan menunjukkan kebenaran yang membangun. Jadi apakah kata-kata saya tadi hanya sekedar mengisi ruang, basa-basi, instruksi, keluhan, atau mengisi hati, memberi penghiburan, penguatan, dan seterusnya. Nah, perkataan Yesus itu perkataan yang membawa kita pada kedalaman. Karena apa? Karena pusat dari segalanya adalah hati Yesus sendiri. Sehingga bisa kita lihat bahwa tindakan, tatapan, dan kata-kata Yesus itu semuanya bersumber pada satu tempat yang sama, yaitu hati Yesus. Dan inilah pusat kedalaman yang kita cari. Oleh karena itu, ketika kita misalnya berdevosi kepada hati kudus Yesus itu adalah cara bagaimana kita menghidupkan kembali tindakan, tatapan, dan kata-kata Yesus yang ternyata itu bisa dipakai sebagai obat penawar atas kedangkalan yang sedang melanda kita. Itu yang bisa kita lihat. Lalu lapis kedalaman macam apa yang tertera atau yang terdapat dalam hati Yesus? Yang pertama adalah lapisan ilahinya, bahwa hati Yesus itu menampakkan kasih yang tak terbatas. Bahwa dalam hati Yesus kehendak Allah itu untuk menyelamatkan orang itu tampak, terasa. Lalu juga lapisan afeksi, artinya apa? Lapisan manusiawi, artinya apa? Afeksi yang nyata. Hati Yesus yang benar-benar berdenyut dengan emosi kita. Hati Yesus yang menunjukkan belas kasih, sukacita, kegelisahan, maupun kesedihan kita. Dan yang ketiga juga adalah hati Yesus yang menunjukkan relasi personalnya, simbol persahabatan. Hati Yesus yang terbuka untuk kita mengungkapkan keluh kesah kita, percakapan pribadi kita, bahkan juga rasa mungkin rasa kecil kita di hadapan Tuhan. Jadi Yesus yang mengundang kita untuk datang untuk berbicara dari hati ke hati. Lantas, bagaimana caranya untuk membangun spiritualitas kedalaman ini? Paus Fransiskus itu menawarkan beberapa latihan yang sederhana. Yang pertama adalah keheningan. Keheningan itu menjadi pintu gerbang. Di tengah kebisingan kita harus dengan sengaja mencari keheningan untuk dapat mendengar bisikan Tuhan dan suara hati kita. Karena keheningan itu membantu kita untuk mengenali suara Tuhan. Jadi menyempatkan diri untuk bisa membangun, bahkan memberi waktu masuk dalam keheningan. Lalu yang kedua itu perjumpaan, yakni meneladan Yesus yang aktif mencari, terbuka untuk bertemu orang lain secara personal, dan jangan sifatnya virtual.
tetapi sungguh-sungguh perjumpaan yang personal. Lalu kontemplasi. Artinya kontemplasi itu apa? Sederhananya adalah tadi kemampuan untuk berhenti, untuk tidak tergesa-gesa, dengan tujuan untuk bisa hadir dan menatap realitas dengan hati yang hening, sehingga kita mampu melihat kedalaman diri, sesama, dan Allah. Lalu langkah yang keempat itu juga mengembalikan pusat hidup kita itu pada Kristus. Menjadikan hati Yesus itu sebagai, dalam arti tertentu, pusat gravitasi rohani kita. Karena semua nilai, keputusan, dan cinta kita itu berpusat dari sana. Nah, ini gambaran tentang latihan-latihan yang dianjurkan oleh Paus Fransiskus kepada kita untuk membangun spiritualitas kedalaman. Lewat keheningan, lewat perjumpaan, lewat kontemplasi, dan pengembalian pusat hidup kita pada Kristus. Dari situ, kita bisa bertanya lebih dalam lagi. Apakah pelayananku selama ini, karya-karyaku selama ini, lebih banyak sifatnya activity atau perjumpaan? Apakah saya sibuk dengan ini itu, tapi sebetulnya tidak sangat menyentuh hati orang? Nah, atau mungkin juga pertanyaan yang kedua, bagaimana cara saya memelihara hati yang mendalam di dalam dunia yang dangkal? Yesus itu menatap dan memanggil lewat hatinya, menawarkan kelegaan dan kedalaman. Lewat keheningan dan kontemplasi, disitulah kita menemukan dalam arti tentu jembatan untuk masuk dalam istilahnya makna hidup. Dengan kata lain adalah kita didorong untuk masuk di dalam keheningan. Nah, itu yang menjadi semacam bantuan bagi kita untuk mengecek cara apakah saya bisa mengembangkan dalam arti tentu merasakan kasih Allah lewat kedalaman tadi atau tidak. Sehingga kalau kita ringkaskan, tiga istilahnya tools, alat atau senjata kita melawan kedangkalan adalah yang pertama lewat tindakan, karena tindakan itu membuat kita dekat dengan orang lain dan tindakan itu menyembuhkan. Yesus menunjukkan kasihnya lewat tindakan nyata, menyentuh, menyembuhkan, mewujud nyatakan Allah sebagai bela rasa yang lembut yang dirasakan oleh banyak orang. Lalu yang kedua lewat tatapan. Karena lewat tatapan itu, Yesus melihat hati dan memulihkan martabat orang. Yesus yang menjangkau lubuk hati terdalam, mencurahkan perhatiannya yang penuh pada penderitaan dan juga dalam arti tertentu mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lalu yang ketiga lewat sabdanya yang menghidupkan. Yesus yang berbicara dari hati ke hati, membawa kesejukan, lalu penghiburan, dan di situ juga merasakan di mana orang martabatnya diangkat. Nah, itu semua bersumber dari hati Yesus. Hatinya adalah inti hidup Injil, asal mula iman, dan tempat menemukan yang tak terbatas dalam dunia yang terbatas ini. Sehingga kalau kita lihat, ini tabel sintesisnya, tidak akan saya bahas langsung satu persatu mengingat waktu. Saya langsung masuk pada pesan dari Paus Fransiskus itu sendiri lewat di Lexis Nos ini. Pesannya itu sebetulnya bisa kita rumuskan menjadi tiga. Yang pertama itu tindakan kasih Kristus itu bisa kita ekspresikan lewat kemauan kita untuk mendekati dan menerima setiap pribadi. Untuk tidak takut menyembuhkan orang bahkan lewat tadi tepukan di bahu ketika ada orang yang sedang merasa kesulitan atau sedang situasinya sedang down, tapi di situ kehadiran kita bahkan lewat sentuhan kita tadi itu bisa menyemangati dia kembali. Bahkan juga lewat tatapan tadi. Tatapan bukan tatapan kosong, tetapi tatapan yang menunjukkan bahwa kita sungguh mendengarkannya. Lalu lewat kata-kata, lewat eh, dalam arti tertentu, lewat ungkapan kita yang seperti Yesus, marilah datang kepada aku,
kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi dari situ kita merasakan bahwa Yesus yang sungguh-sungguh eh, menyapa kita, mengundang kita untuk menjadi bagian dari miliknya. Maka aplikasi yang secara teknis bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari, dalam kerasulan kita, mungkin juga dalam pelayanan-pelayanan kita. Yang pertama itu pelayanan yang sifatnya dekat. Yesus menunjukkan kasihnya lewat tindakan nyata, tadi mendekati, menyentuh setiap pribadi, selalu hadir dengan penuh belas kasih. Lalu juga yang kedua adalah menjadi misalnya pemimpin yang mau melihat, yang mau menatap, yang mau menjangkau lubuk hati yang terdalam, yang penuh perhatian baik pada kekhawatiran maupun kegelisahan orang-orang di sekitar kita. Lalu lewat kata-kata menjadi pewarta yang menghidupkan, yang menawarkan kelegaan, yang memberikan kekuatan. Dan yang terakhir itu tadi tinggal dalam hati Kristus. Devosi pada hati Kristus itu adalah devosi kepada Yesus secara keseluruhan. Dan hati itu menjadi pusat persatuan dengan kasih-Nya. Dengan demikian, apa yang menjadi kerinduan kita dalam melawan segala macam kedangkalan adalah meneladan Yesus yang lembut dan rendah hati, menjadikan hatinya itu menjadi hati kita. Kita mendekati, mendengarkan, melayani dengan rendah hati, dan penuh belas kasih, dan menunjukkan kelembutan pada orang-orang yang kita layani. Demikian, terima kasih. Romo Dirga, banyak terima kasih Romo sudah memberikan kepada kami kuliah padat 4 SKS dalam waktu 1 jam. Teman-teman, apakah ketika teman-teman mengklik G-form pendaftaran ya, waktu memulai pendaftaran untuk studi masa Advent ini, membayangkan nggak bahwa kita akan mendapat materi sebagus ini, sekeren ini, secanggih yang malam hari dan sejak Selasa lalu dan malam hari ini kita terima. Eh, Jujur saya merasa di luar ekspektasi saya materi-materi yang sudah disusun dengan sangat rapi, apik ya oleh Romo Dirga sejak Selasa kemarin sampai hari ini itu di luar ekspektasi saya. Eh, Sekali lagi kita beruntung teman-teman semua mendapatkan bimbingan dari Romo Dirga untuk mendalami Dilexipnos. Sejak Selasa lalu Romo sudah mengajak kita untuk memahami fenomena kedangkalan ya yang kemudian diteruskan juga sampai hari ini apa itu kedangkalan, bagaimana gejala-gejalanya, dampaknya dan bahkan sampai obat penangkalnya hari ini diberikan dengan sangat gamblang oleh Romo lewat pembahasan, pengulasan ya bahkan sampai membedah bagaimana tindakan, tatapan dan kata-kata Yesus itu bisa menjadi vaksin, obat penangkal dari kedangkalan. Dan pada masing-masing tindakan, tatapan, dan kata-kata Yesus itu, kalau teman-teman perhatikan, Romo memberikan contoh-contoh yang sangat konkret dari kisah-kisah di Injil. Lalu Romo juga menjelaskan mengenai pola, jenis, ya, ciri-ciri dari tindakan, tatapan, kata-kata Yesus yang membedakannya dengan kedangkalan yang seringkali kita alami dalam hidup sehari-hari. Dari masing-masing itu juga Romo memberikan kepada kita tadi menjelaskan mengenai makna teologisnya dan juga disertai dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi baik pada tindakan, tatapan, dan kata-kata dan bagaimana semua itu dapat disintesiskan di dalam dan diaplikasikan secara pastoral dalam sikap hidup kita, tindakan, keterlibatan kita dalam menggereja, dalam bermasyarakat, dan dalam menghidupkan, mewujudkan iman Kristiani kita. Mari kita berikan apresiasi, walaupun tadi sudah banyak bertebaran hati yang diberikan, kita berikan apresiasi untuk Romo melalui simbol-simbol yang mau memperlihatkan ya kita mau berikan jempol, trompet, hati ya, tepuk tangan silahkan Romo. Inilah ungkapan kami, ungkapan terima kasih malam hari ini.
Saya merasa terlalu sayang kalau kita lewatkan begitu saja apa yang dipaparkan oleh Romo. Kepada kita sudah disajikan materi ya PDF-nya oleh Kak Hendra, tadi oleh Kakak Panitia dibantu dimasukkan di dalam kolom chat. Mungkin Kak Sito bisa bantu lewat WA Group. Saya ingin kita sekarang berhenti dulu pada melihat, kita akan tunda sedikit tanya jawab kita. Lihat pada slide nomor 12, ada pertanyaan-pertanyaan refleksi